Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Divtak, channel yang membahas tentang dunia psikolog. Untuk video kali ini kita akan mengupas tentang psikopat, orang tanpa perasaan dan emosi. Hal ini pastinya harus kalian ketahui, namun sebelum kami membahasnya, jangan lupa kami ingatkan untuk berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Kamu mungkin pernah menonton film dengan adegan pembunuhan yang begitu sadis dengan tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Dalam film semacam itu, pelaku pembunuhan biasanya dikenal sebagai sosok yang manipulatif dan cenderung tidak mempunyai hati nurani. Jika kalian pernah menonton film semacam ini, maka kalian sudah sedikit akrab dengan perilaku seorang psikopat. Istilah psikopat sendiri memang sudah cukup familiar di telinga kita. Namun apakah kamu sudah benar-benar mengetahui seperti apa karakteristik sebetulnya dari seorang psikopat? Maka video kali ini kami akan secara khusus membahas mengenai psikopat dan karakteristik yang perlu diwaspadai oleh Anda semua. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu diketahui apabila video ini dibuat sebagai bahan edukasi dan tidak untuk dijadikan patokan self-diagnosis. Jika kalian atau orang sekitar mengalami gejala seperti apa yang dipaparkan dalam video ini, maka segera lakukan konsultasi lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Berikut adalah pembahasan mengenai psikopat yang mungkin belum kalian ketahui. Pengertian psikopat. Istilah psikopat merupakan istilah non-medis yang diberikan untuk menggambarkan orang-orang dengan kecenderungan perilaku antisosial, empati yang minim, dan temperamen yang sulit untuk dideteksi. Walaupun lebih sering dikenal dengan istilah psikopat, dalam dunia medis kondisi serupa dikenal dengan istilah gangguan kepribadian antisosial. Seorang psikopat pada dasarnya sering melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Meski demikian, kemampuan manipulatif yang mereka miliki membuat mereka cenderung mempunyai karismatik yang baik. Mereka pun mempunyai kemampuan adaptasi yang baik. Namun, kembali lagi bahwa ini merupakan bentuk dari sikap manipulatif yang mereka miliki. Tindakan tersebut dilakukan hanya sampai mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Seorang psikopat juga tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal inilah yang membuat mereka terus melakukan kesalahan yang sama. Bahkan mereka mampu merencanakan kejahatan dengan sangat rapi. Hal ini tidak jauh dari kemampuan manipulatif yang membuat mereka cenderung disukai oleh banyak orang. Walaupun psikopat seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah pembunuhan atau tindakan kriminal lain, namun tidak semua psikopat adalah pelaku tindakan kriminal dan tidak semua pelaku tindakan kriminal adalah psikopat. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut agar dapat memastikan apakah orang ini benar-benar seorang psikopat atau tidak. Selanjutnya, pembahasan yang harus kalian ketahui yaitu apa saja sih penyebab psikopat. Sayangnya sampai detik ini belum diketahui penyebab pasti seseorang menjadi psikopat. Meski demikian, banyak beberapa faktor yang dipercaya mampu meningkatkan kemampuan seseorang menjadi sosok psikopat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai gangguan fungsi otak. Seorang psikopat umumnya mengalami penurunan fungsi pada beberapa bagian otak seperti amigdala, insula, dan korteks prefrontal. Bagian-bagian otak ini pada dasarnya membantu seseorang dalam mengelola emosi, empati, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, yang satu ini bisa berdampak pada kecenderungan mengatur emosi yang sangat buruk, kurangnya empati, dan pengambilan keputusan yang juga sangat gegabah. Selanjutnya adalah nomor 2, genetik. Perlu diketahui bahwa kepribadian dan kondisi mental seseorang bisa merupakan keturunan dari orang tua dan keluarga mereka. Dalam permasalahan tersebut, seseorang yang mempunyai riwayat keluarga dengan kondisi psikopat bisa saja menurunkan kondisi yang sama. Meski demikian, dalam beberapa kondisi hal tersebut perlu dipicu oleh sejumlah faktor lain yang didapatkan dari lingkungan. Selanjutnya nomor 3, trauma. Selain faktor genetik,
orang yang pernah mengalami kejadian traumatis juga bisa memicu jiwa-jiwa psikopat dalam diri orang tersebut. Misalnya saja seseorang dengan riwayat kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi masa kanak-kanak, menyaksikan perkelahian orang tua, korban KDRT, sampai pola asuh yang salah, maka dapat membentuk seseorang menjadi psikopat. Lalu pembahasan selanjutnya yang wajib kita ketahui yaitu apa saja gejala psikopat. Pada dasarnya gejala yang ditunjukkan dari seseorang psikopat baru dapat terlihat pada usia 15-18 tahun. Namun sayangnya untuk dapat memastikan apakah seseorang benar-benar psikopat atau tidak, tentu diperlukan diagnosa dari psikolog atau psikiater. Meski demikian, cukup jarang orang yang menyadari adanya kelainan dari kondisi dirinya. Untuk itu, kita perlu membekali diri sebagian pengetahuan dari gejala seorang psikopat. Dan untuk gejala psikopat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah marah dan cenderung bersikap agresif. Tidak jarang mereka juga melakukan beberapa kekerasan fisik maupun mental. Selanjutnya, nomor 2, mempunyai sifat dan sikap percaya diri yang tinggi serta cenderung mempunyai karismatik. Yang ketiga, melakukan tindakan melawan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, yang 4, cenderung melakukan apapun yang mereka inginkan walaupun terkadang mengabaikan atau bahkan merugikan orang lain. Selanjutnya, nomor 5, setelah melakukan kesalahan mereka tidak menunjukkan rasa bersalah. Yang 6, tidak mempunyai empati terhadap orang lain atau lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, nomor 7, suka berbohong dan suka melakukan manipulatif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, cenderung melakukan tindakan kriminal yang berulang-ulang. Selanjutnya, tidak peduli dengan tanggung jawab yang mereka miliki. Lalu, mempunyai kebiasaan merusak barang dan melakukan kecurangan. Lalu, ciri lain yaitu dia sedikit penjelasan mengenai seorang psikopat. Intinya, penjelasan di atas merupakan salah satu dari ciri orang tersebut mempunyai karakter psikopat. Dan pada dasarnya, kita perlu waspada terhadap orang-orang dengan beberapa gejala di atas. Namun perlu diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara medis. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dipta dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke media sosial milik kalian. Terima kasih.